Selamat pagi, anak-anak yang terkasih, suster dan ibu bapak yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali di renungan pada hari ini. Renungan pagi ini saya beri judul, ketika ada cara yang mudah, mengapa harus menggunakan cara yang sulit? Kelihatannya sederhana, anak-anak yang terkasih, ketika kita hendak melakukan sebuah pekerjaan, ternyata ada cara-cara yang mudah, tetapi kita justru sering mengambil langkah dan cara yang sulit. Itu sering kita lakukan, entah itu dalam tugas apapun. Kita sebagai seorang pelajar ketika mengerjakan tugas, itu sebetulnya banyak cara yang sulit, tetapi kita mencari cara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Injil hari ini secara tegas ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda, dan itu dilakukan pada hari Sabat. Bagaimana orang-orang lain itu mempergunjingkan Yesus karena melakukan kegiatan pada hari Sabat, di mana orang yang disembuhkan tadi suruh mengangkat tilangnya, sementara itu dilakukan pada hari Sabat. Nah, apa yang menarik dari Injil ini adalah bahwa memang kita selalu hidup dalam sebuah lilitan aturan. Aturan itu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tapi aturan itu semata-mata dibuat untuk lebih memajukan, merapikan kehidupan bersama, supaya lebih tertata, dan tentunya itu lebih mengangkat kepada unsur kemanusiaan. Anak-anak yang terkasih, apa yang memiliki relevansi dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar, bahwa mengapa ketika kita mendapatkan perolehan nilai, terutama di tengah semester ini, ada yang kurang, ada yang kosong, ternyata itu hanya karena salah saya sendiri. Saya sering mempersulit sehingga nilai saya di sana kosong, sehingga nilai saya di sana kurang. Itu karena saya sering mempersulit diri dengan tidak mengumpulkan dan menyelesaikan secara tepat waktu. Ketika itu kita lakukan sesuai dengan tepat waktu, kita akan dipermudah dan kita tidak akan mengalami kesulitan. Apa kesulitan yang kita hadapi? Kita harus bekerja 2 kali ketika kita akan memperbaiki sebuah nilai atau akan memperbaiki sebuah perilaku. Padahal ketika kita itu sudah tahu, kita bisa lakukan di awal dengan baik. Anak-anak yang terkasih, Yesus dalam peristiwa penyembuhan ini hendak memberikan sebuah kelancaran. Ketika orang-orang lain mempersulit, orang yang sakit ini tidak boleh disembuhkan karena hari Sabat, tetapi Yesus tetap melakukan ini demi kebaikan bersama dan demi kesejahteraan orang yang sakit tersebut atau orang yang lumpuh tersebut. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus untuk mempermudah cara yang memang itu kita bisa buat lebih mudah, dan jangan terlalu sering membiasakan untuk mencari kesulitan ketika itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Maka dengan renungan ini, mari kita memperbaiki diri untuk mencari terobosan yang paling baik demi keberhasilan kita, demi semakin memuliakan Tuhan. Belajar dari pengalaman, dari nilai-nilai yang sudah kita peroleh, mari kita mencari cara-cara yang baik, cara-cara yang lebih mudah, sehingga kita tidak terjebak dalam kesulitan dan dalam persoalan yang kedua. Semoga renungan pagi ini memberikan inspirasi di dalam kita mengabdi Tuhan Yesus, teristimewa di dalam mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat pada Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.